Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke saya Hatta Novali yang punya channel Cahaya Nusantara. Di sini kita akan prepare. Mau kemana Mas kita hari ini? Mas Wian? Tanjakan Emen. Oh, ke Tanjakan Emen. Tanjakan Emen. Cuma satu tempat doang ini kita. Oh, sama ke Tol Cipali. Tol Cipali. Gimana Mas Pras? Cadas Pangeran berarti. Cadas Pangeran. Itu Cadas Pangeran tepatnya gimana itu Mas Pras? Firman tuh yang cerita gimana tuh? Gimana Bang Firman? Cadas Pangeran. Kan menurut cerita ngeri. Oh, ngerinya gimana? Ngerinya kalau ngomong sembarangan buang puntung rokok di situ katanya ketemu ular gede. Oh, ular Ngeri. gede, ngeri. Nah, Takut. takut. Ngeri. Mas Cahyo, gimana Mas Cahyo? Siap untuk persiapan? Siap terus. Mas Abid? Ya, lanjut. Lanjut. Jadi kita siap nih untuk prepare nih. Siap. Oke. Oke, kita malam ini dikit lagi kita berangkat ke Cadas Pangeran, Tanjakan Emen sama Tol Cipali. Gimana kelanjutannya videonya? Nanti kita ketemu di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan sampai ke tempat tujuan pertama kita, yaitu Tanjakan Emen. Kita lihat situasinya sekarang pukul 22:32. Kita udah mulai di Jalan Raya Subang, perbatasan dengan Jalan Raya Bandung. Sekitar 5 km lagi kita akan sampai. Sana kita akan mengungkap kenapa tanjakan itu bisa angker dan sering terjadi kecelakaan. Nanti kita akan tahu jawabannya. Perjalanan kita dari pukul 16.44 dari Jakarta sampai pukul 22 lewat kita baru sampai di Subang. Boleh lihat perjalanan kita. Kami dari tim Cahaya Nusantara malam ini sudah sampai lokasi. Kita menurut bahwa tanjakan tersebut itu sering makan korban dari sang pengendara yang melalui Subang. daerah Subang. Sekian dan terima kasih. Untuk lanjutannya nanti baru kita tim Cahaya Nusantara mengungkap sebenarnya ada apa di balik setiap kejadian musibah atau kecelakaan yang sang pengendara di daerah pemirsa. Proses medonisasi penghuni makhluk di sekitar Tanjakan Emen yang malam ini akan kita ungkap, dan proses medonisasi sedang berlanjut. Ya.
Yan, nanya Yan. Assalamualaikum. Kami dari tim Cahaya Nusantara. Jauh-jauh Bogor, lokasi Sukabumi, daerah Subang, Tanjakan Emen. Nah, ini melalui dari mediator kami mau mengungkap ada apa sebenarnya setiap kejadian kecelakaan di Tanjakan Emen tersebut. Dengan siapa ini? Penunggu sini. Ya, Sudah berapa lama kamu menempati sini? dapat. Berapa dapat? Siapa penunggu sini? Kamu pemimpinnya? Ya. Kedatanganku ke sini ingin tahu kebenarannya di lokasi ini, di Tanjakan Emen ini yang sering memakan korban. Sebenarnya itu ulah siapa? Anak buahmu. Iya. Sudah berapa banyak korban yang kau ambil? Banyak. Banyak. Tujuannya dari korban itu buat apa? Hah? Jadi anak buah. Jadi anak buahmu? Jadi budakmu? Di mana sebenarnya lokasi kamu? Gua. Di gua. Di mana guanya? Di bawah bukit ini. Yang seringnya yang pernah terjadi yang terjun ke jurang. Dari kalangan apa saja yang di sini? Banyak. Banyak. Kamu dari kalangan apa? Binawa. Denawa. Oh, berarti yang tiga besar itu kamu. Iya. Kamu pemimpinnya. Iya. Terus selain kamu siapa? Siluman buaya putih. Itu antek-antek kamu atau sekutu kamu? Sekutu kamu. Dari selain kamu buaya putih, selain buaya putih apa lagi? Naga. Gak pernahkah ada yang datang ke sini untuk Banyak. banyak? Gimana? Udah pernah terungkap? Tidak. Tidak. Kenapa tidak bisa terungkap? Tidak sanggup. Tidak sanggup. Ya. Terus dengan kedatangan kami ke sini gimana? Apa? Untuk apa? Ya itulah. Dari tim kami juga ingin tahu. Kenapa tidak sanggup? Anak buahku saja. Jadi yang selama ini yang pernah mengunggah video atau mengungkap ini, jadi cuma anak buahmu saja yang muncul. Tapi kenapa sekarang kamu yang muncul? Tidak perlu menanyakan itu. Kau tahu kedatangan siapa? Ya. Terus kamu marah? Marah dengan kedatangan kami? Tepat. Kedatanganku sini bukan untuk mengganggu, tapi ingin tahu. Bisakah kamu memberikan keterangan sebenarnya tentang keangkaran di sini dan pernah terjadi kecelakaan tersebut?
Kenapa sampai terjadi kecelakaan itu? Dari segi apa? Butuh tumbal. Terus dengan cara apa itu? Mencelakakan. Sampai supirnya tidak sadarkan diri. Sekutu kamu. Jadi itulah dari anak buahmu yang membutuhkan tumbal itu buat menyediakan. Itu buat untuk sekutu kamu atau untuk kamu? Kamu tidak mengambil dari keluarga. Kenapa? Jadi untuk tumbal-tumbal dari kamu. Termasuk dari kalangan naga itu juga. Kamu buaya putih. Dari mana itu kalau dibayar? Kenapa kamu dari kalangan Denawa tapi berganti seperti itu? Jadi kalau tinggal di gua itu kata katanya Denawa. Kalau Denawa itu tidak seperti itu. Kenapa dia? Oh, boleh. Silakan ditanya kok. Benar ini tanyaannya? Ya. Silakan kalau sekutu kamu tidak terima. Wadah tepat. Banyak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cikalong, Pak. Ya. Perintahkan semuanya yang menempat makhluk di makhluk kalangan bangsa jin yang menyerupai kera ataupun naga ataupun buaya siapapun dari kalangan bangsa kalian yang perintahkan malam ini masuk total di wajah orangku ini, total dengan seutuhnya, total dengan seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatanganku ke sini bukan mengganggu kalian, tapi hanya ingin tahu kebenaran dari mulut orang-orang bahwa di lokasi tanjakan MN tersebut sering kejadian kecelakaan. Konon ceritanya tanjakan tersebut itu angker. Apa itu benar? Ya, benar. Terus kejadian kecelakaan tersebut itu disebabkan karena apa? Hah? Kamu menempat di lokasi tanjakan MN tersebut itu sudah lama? Berapa tahun? Berabad-abad. Berabad-abad. Ya, sebelum jembatan ini dibangun. Sebelum jembatan dibangun, sebelum jalan ini dibangun, Ya, kamu sudah menempat di lokasi tersebut. Berarti lokasi tersebut awal mulanya dulu untuk perbukitan, terus diterobos untuk dijadikan jalur jalan supaya dilalui dari kalangan bangsa manusia. Terus
kalian merasa di lokasi tersebut masih tempat tinggal istana kalian, begitu? Makanya orang-orang yang lewat di daerah situ, manakala memang orang tersebut itu lengah dalam kondisi pikirannya ataupun hatinya, maka itu siap dijadikan budakmu, begitu? Dengan cara berarti diciptakan dengan kondisi kecelakaan, begitu? Ya. Itu pertanyaan jujur, jawaban jujur. Jujur, Prabu. Sekali lagi, bukan aku mengganggu, Oh, baik, Prabu. tapi di mana tempat yang digemparkan dari kalangan bangsa manusia, yang lokasi tersebut memang dibilang angker ataupun perawat, yang sering kejadian makan korban, aku harus datang. Tujuannya itu supaya dari kalangan bangsamu tetap beraktivitas dan jangan mengganggu atau mencelakai dari kalangan bangsa manusia yang lalu lalang di kondisi lokasi tanjakan MN tersebut. Tergantung manusianya, Prabu. Begitu. Ya. Ada penangkalnya tidak? Kan sebelum rombongan kami tim Cahaya Nusantara datang ke sini, berarti banyak orang yang datang ke lokasi tersebut yang dibilang orang pintar ataupun paranormal. Iya. Ada caranya tidak? Kasih klakson. Hah? Kasih Kasih klakson. Ya. Tanda. Berarti kalau mau nanjak ke sini kasih klakson. Ya. Begitu. Iya. Berarti itu sama juga mengarahkan dengan caramu, berarti itu syirik. Katanya biar selamat. Kalau biar selamat berarti dengan praktek aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Manakala manusia yang yakin dengan ajaran Islam berarti sebelum berangkat pergi meninggalkan tempat tinggalnya, berarti harus berwudu. Dan itu saya yakin dengan cara itu maka jangankan dari kalangan bangsamu, karena barang siapa yang meyakini dengan ajaran Islam kalau mau bepergian kondisi menyucikan diri atau berwudu, apalagi di double dengan kondisi dalam hatinya itu berzikir, maka Allah pun ngasih perlindungan sepenuhnya. Andaikan cara ini dipraktekkan dari kalangan bangsa manusia yang melewati tempat-tempat yang angker, saya yakin itu aman. Saya yakin itu jelas-jelas dapat perlindungan sepenuhnya dari Sang Khalik. Tapi kalau dengan kondisi lewat satu contoh di tanjakan Eman tersebut tapi menunjukkan klakson, itu sama juga mengarahkan syirik bagiku. Hah? Ya, tahu pasti tuanku. Tujuanmu karena orang tersebut meyakini penyampaian dari mulut yang sudah dianggap orang pintar tersebut melewati jalur ini harus klakson. Begitu. Berarti orang tersebut yang ngasih arahan tersebut itu salah. Yang kita akan kembali lagi pertanyaanku. Aku tetap mau lanjut di lokasi yang kutuju, di mana dapat informasi tempat-tempat dari makan korban atau berbagai macam bentuk penampakan makhluk astral. Tujuannya saya cuma memberikan mandat, jangan ganggu dari kalangan bangsa manusia saudara muslimku. Itu pesanku. Kalau sampai terjadi terulang dengan cara apapun sampai mengganggu atau mencelakai, berarti itu sudah jelas menentang dengan keputusanku, aturanku. Maka dari makhluk manapun walaupun memiliki kekuatan apapun, itu akan lenyap, itu akan hancur. Jalur daerah yang aku lewati pasti itu mengandung intisari karama Allah yang akan menghancurkan siapapun yang menentang keputusanku, terutama dari kalangan bangsamu, bangsa iblis atau jin. Gimana, keberatan? Ya, Prabu. Kalau tidak keberatan silakan tinggalkan tempat ini. Sampaikan semua dari bala tentaramu, rakyatmu, bahwa ini adalah keputusanku, keputusan dari tim Cahaya Nusantara yang mengeluarkan mandat sabdanya sendiri dari pimpinannya, Mas Yanto. Baik, Prabu.
Assalamualaikum. Oke, demikian dari tim kami, tim Cahaya Nusantara yang telah melakukan pencarian fakta kenapa tempat ini bisa angker, kenapa tempat ini selalu memakan korban di jalan raya ini. Mungkin tadi sudah dinyatakan oleh mediator kami. Apabila penjelasan ataupun suara dan kamera kami kurang jelas, harap dimaafkan. Karena posisi kami benar-benar tepat berada di Tanjakan MN, tepatnya di daerah Subang, yang konon katanya angker, yang telah banyak makan korban. Inilah bukti kalau jembatan atau Tanjakan MN, kalau kita sudah ada di lokasi. Jika Anda memiliki tempat untuk yang angker atau tempat terangker sekalipun, tolong komen di komentar kami, di deskripsi kami. Tim kami dari Cahaya Nusantara akan terus menjelajahi untuk tempat-tempat angker. Sekian dari kami. Apabila ada kata-kata salah ataupun kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.